Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang harus terus kita syukuri yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, sebagaimana sudah kita jadwalkan bahwa di setiap hari Ahad, ya, hari ini tanggal 30 Juni, ya, hari terakhir di bulan Juni tahun 2024, saya mencoba menghadirkan informasi-informasi ringan yang kadang-kadang tidak kita pikirkan gitu ya, tetap berkenaan dengan kesehatan, dengan Islam, juga dengan persoalan-persoalan sosial lainnya ya. Dan di hari ini ya, di hari Ahad tanggal 30 Juni tahun 2024 ya, sedikit ingin kita ulas ya berkenaan dengan merespon ya dari diskusi tadi pagi ya, sebelum saya sudah jogging ya, berhenti sebentar di tempat pemberhentian yang sering saya lakukan ya, jadi melarisi dagangan tetangga gitu ya. Nah, ada diskusi ringan yang cukup menggelitik, dan ini tentu saja juga menjadi pandangan-pandangan umum kita, walaupun itu pandangan-pandangan umum yang kita kadang-kadang tidak sadari gitu ya. Jadi diskusi tadi pagi itu mencoba untuk mengomentari ataupun ya membahas tentang satu kejadian dari tetangga yang kebetulan ini suami istri adalah pedagang roti keliling gitu ya, dan sempat ngontrak ya di perkampungan dekat komplek perumahan di mana kita tinggal gitu ya. Jadi ada cukup menarik ya fenomena ini, karena yang pedagang keliling ini kan diawali dengan dagang di komplek perumahan kita ini dengan jualan roti keliling tanpa kereta, tanpa sepeda, jadi jalur berjalan kaki dalam posisi hamil gitu ya, sehingga ya menarik perhatian lah gitu ya. Dan kebetulan memang ya punya paras yang menarik memang gitu ya, jadi menjadi bahan perhatian lah gitu ya. Dan istrinya juga pedagang roti gitu ya, jadi kita nggak tahu dari mana tiba-tiba itu sekarang di mana kok nggak pernah kelihatan gitu ya. Jadi dari tadinya jualan bener-bener istilahnya tanpa gerobak, tanpa kereta, tanpa sepeda gitu ya, benar-benar keliling dari posisi hamil sampai kemudian sudah pakai sepeda, habis pakai sepeda sudah pakai sepeda motor gitu ya. Akhirnya ya namanya kita mungkin juga walaupun memperhatikan tapi lepas dari perhatian juga gitu ya, tiba-tiba menghilang aja gitu ya, nggak kelihatan lagi gitu ya. Nah, punya kabar ternyata suaminya yang masih cukup muda, saya kira jauh di bawah 50 tahun lah gitu ya usianya, karena anaknya pun juga masih kecil ya, dikabarkan ternyata menderita atau terkena stroke ya. Jadi memang ternyata stroke itu bisa mengenai pada siapa saja ya, tidak pandang bulu ya, apakah orang miskin, orang menengah, orang kaya,
semua bisa terkena stroke ya. Nah, komentar awal dari diskusi bertiga itu adalah mengomentari tentang padahal suaminya ini ya secara fisik lah gitu ya, secara fisik itu sangat ideal lah gitu ya, tidak gemuk tidak kurus gitu ya. Nah, tentu kita hanya melihat sepintas kan ya gitu ya, hanya melihat sepintas dari sisi ya kehidupan sehari-harinya, kesehatan sehari-harinya, tentu kita kan hanya melihat sepintas saja. Nah, namun demikian ada fenomena menarik ya, di kita ini seringkali ya ketika kita sudah merasa sehat, sudah kalaupun ada penyakit sudah merasa minum obat gitu ya, kondisi badannya normal ya, tidak gemuk tidak ya, istilahnya orang tidak gemuk tidak kurus ya, dan semuanya dirasa baik-baik saja gitu ya. Kemudian pertanyaannya kok tiba-tiba kena stroke. Nah, inilah yang akan coba kita bahas sedikit ya, tentang kok tiba-tiba ya. Kata-kata tiba-tiba ini kan sesungguhnya dalam konteks proses itu sesungguhnya tidak ada yang tiba-tiba gitu ya. Bahkan dalam penciptaan alam semesta ya, Allah Subhanahu wa taala ini pun ya mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu itu pasti ada prosesnya, tidak ada yang tiba-tiba ya gitu ya. Nah, kita mencoba gali ya tentang banyak di antara kita ini seringkali ketika kita sudah melakukan sebuah perilaku yang kita anggap benar lah gitu ya. Katakanlah kalau kita terkena atau kita mengalami kolesterol yang tinggi, kita mengalami gula darah yang tinggi, kemudian kita sudah mengkonsumsi obat gitu ya. Seringkali kita ini terus punya pendapat sendiri bahwa karena sudah konsumsi obat, maka kita bebas untuk makan, kita terbebas dari perilaku-perilaku sehat yang lain ya. Nah, salah satunya juga termasuk ketika kita sudah di usia di atas 40 itu sangat dianjurkan kita adalah kontrol rutin tentang kesehatan kita ya. Walaupun tentu bagi masyarakat golongan bawah sering yang dijadikan kendala adalah bagaimana mau kontrol rutin Pak gitu ya. Saat tiba-tiba sakit saja kita tidak punya uang untuk berobat ya, apalagi di saat kita merasakan sehat gitu ya. Nah, hari-hari ini kita kono sudah ada solusi tentang BPJS kesehatan kan ya. Jadi kontrol rutin sepertinya kan bisa dilakukan dengan menggunakan BPJS itu gitu ya. Sekedar kontrol gula darah, kontrol kolesterol, kontrol asam urat ya, kontrol tensi ya. Nah, itulah yang kadang-kadang kita lupakan ya. Dan juga tadi ya, ketika kita sudah melakukan perilaku yang kita anggap baik, bukan berarti kemudian melupakan perilaku yang lain ya. Ya katakanlah kalau kita ini menderita kolesterol tinggi, bukan berarti kalau kita sudah minum obat anti kolesterol, kemudian kita bebas, sebebas-bebasnya untuk makan ya. Kemudian juga untuk tidak beraktivitas fisik ya, untuk merokok gitu ya. Jadi yang namanya perilaku sehat itu memang harus terus kita jaga di saat kita merasa sehat maupun apalagi gitu ya di saat kita sakit. Jadi yang harus kita terus kita jaga ya. Jadi
perilaku aktivitas fisik ini juga harus kita lakukan walaupun badan kita sudah ideal ya. Badan kita apalagi yang gemuk ya, apalagi tidak ideal ya. Badan kita sedang normal ya, gula darah normal, kolesterol normal. Apakah kemudian kita menghilangkan perilaku sehat untuk terus melakukan aktivitas? Tidak ya. Jadi ya, perilaku sehat itu harus kita jaga dalam kondisi apapun ya. Jadi kalau memang secara teori kesehatan bahwa orang yang sudah di usia di atas 40 tahun apalagi di atas 50 tahun ya, untuk kita juga kontrol rutin ya, tentang tensi, tentang segala macam tadi, yaitu harus kita lakukan ya, supaya tentu kita bisa terdeteksi dari awal ya, sehingga tidak sampai terjadi kejadian stroke tadi yang kita menyebutnya tiba-tiba gitu ya. Makanya ada penyakit-penyakit yang disebut sebagai silent killer ya, pembunuh yang tidur jadi kelihatannya nggak kelihatan gitu ya. Apalagi kita ini ketika kita sudah biasa dengan keadaan, walaupun ada ketidaknormalan baik kolesterol, baik gula ya, baik tekanan darah. Jadi kadang-kadang memang tekanan darah kita sudah tidak normal, tetapi kita merasakan kenormalan saja di dalam tubuh kita karena adaptasi kita ya, bahkan juga karena gengsi kita ya. Biasanya ini laki-laki ya, itulah juga salah satu yang menjelaskan mengapa kelahiran banyak laki-laki tapi kematian juga banyak laki-laki. Artinya laki-laki itu lebih banyak berisiko untuk meninggal lebih muda dibanding perempuan gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi ya, ego dari laki-laki yang memang kurang sensitif ya di dalam menilai dirinya sendiri ya. Bahkan seringkali saya sering sampaikan itu, jadi laki-laki ini ketika dihadapkan dengan wanita yang menarik gitu ya, segala penyakit langsung hilang gitu ya. Jadi selalu ingin tampil prima di hadapan wanita walaupun begitu banyak penyakit ada di badannya gitu ya. Nah, inilah yang persoalan sehari-hari yang harus kita jalani. Jadi kesimpulannya bahwa perilaku sehat harus terus kita lakukan dalam kondisi apapun ada dalam badan kita ya. Tentu semuanya disesuaikan ya. Ya tidak mungkinlah orang sedang sakit, benar-benar sakit dalam artian tidak bisa bangun dari tempat tidur kok suruh olahraga misalnya. Tentu tidak gitu ya. Tetapi ada penyakit-penyakit kan yang kita memang masih bisa melakukan aktivitas fisik, ya lakukan itu ya. Jadi jangan itu menghalangi, walaupun kita sudah minum obat, walaupun kita sudah diet makanan gitu ya. Jadi minum obat dan diet makanan harus jalan bareng ya, bukan terus satu digantikan dengan yang lain ya. Demikian informasi ringan kesehatan dalam hidup kita sehari-hari, semoga mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.